Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, benar bahwa anak kita adalah kebanggaan kita. Benar adalah harta kita adalah bukti perjuangan kita bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh bekerja dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai yang dua ini, harta kita, anak kita, menyibukkan kita dalam hidup ini sampai tidak mengingat Allah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah yang masih menitipkan kepada jasad kita, yaitu roh yang Allah kembalikan setelah kita tidur tadinya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pengajian kali ini kami akan menceritakan satu cerita yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua. Ada seorang bapak tua yang berdiam diri di masjid, bermurung hati. Diperhatikan sudah beberapa menit beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Selang 1 jam 2 jam beliau, bapak tua tadi, masih tetap di pojok masjid. Maka datanglah seorang pemuda menemuinya. Kemudian dia mengajak bapak tadi untuk berbicara. Pak, mohon maaf Pak, dari tadi saya melihat bapak di sini sudah berjam-jam tidak melakukan aktivitas apapun. Saya melihat bapak hanya bermurung dan sesekali menangis sesegukan. Kemudian mereka bercerita sampailah pada satu pembahasan. Si pemuda tadi menanyakan, Pak, kalau saya boleh bertanya, berapa umur bapak? Kemudian si bapak itu menjawab, umur saya baru beberapa bulan. Sontak pemuda itu terkejut, karena bagaimana bisa, bapak itu sudah tua, tetapi beliau menjawab umurnya baru beberapa bulan. Kemudian dengan rasa penasarannya dia juga melanjutkan pertanyaannya. Pak, bapak ini seorang pengusaha? Iya, karena dia melihat mobil yang tinggal di masjid itu hanya satu, dan mobil itu adalah mobil mewah. Bapak ini seorang pengusaha? Iya benar, saya pengusaha. Sudah berapa omset bapak setiap harinya? Berapa kekayaan bapak? Dan bapak tua itu menjawab, kekayaan saya baru beberapa juta. Dan dilanjutkan lagi pertanyaannya, wahai bapak, berapa anak bapak? Berapa anak bapak? Dan dijawab, rasa-rasanya anak saya tidak ada. Kemudian setelah menjawab pertanyaan dari anak muda tadi, maka bapak itu pun menambah tangisannya sesegukan luar biasa. Kemudian pria itu semakin terkejut dan dia kembali menanyakan, ada apa sebenarnya yang terjadi bapak? Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, bapak itu pun mulai bercerita kembali. Wahai anak muda, umur saya sebenarnya adalah 70 tahun.
Umur saya sudah 70 tahun. Tetapi rasanya yang saya pakai untuk beribadah baru beberapa bulan ini. Saya menangisi kemana saya selama ini. Masa muda saya habiskan untuk kesia-siaan. Saya melakukan semua dosa-dosa di masa muda saya. Kemudian beranjak dewasa, saya pun melakukan dosa-dosa tersebut. Setelah menikah, saya sibuk mencari harta. Saya sibuk mengurus anak. Saya sibuk menyekolahkan anak kemana saja yang mereka inginkan. Saya fasilitasi semuanya. Di masa tua saya menghambur-hamburkan harta saya semau-maunya. Saya menyombongkan harta, pangkat dan apapun yang saya miliki. Dan hari ini saya di masjid ini menyesali semuanya. Kemudian dia menjelaskan pertanyaan yang kedua. Saya benar adalah pengusaha. Uang saya begitu banyak, tapi rasa-rasanya baru beberapa juta yang saya infakkan untuk jalan Allah. Baru hari ini saya menyadari bahwa harta saya itu saya hambur-hamburkan. Saya tidak memakai uang saya untuk menolong orang lain. Kemudian sampailah ke pertanyaan ketiga. Beliau menjawab, rasa-rasanya kenapa saya menjawab anak saya tidak ada. Setelah saya perhatikan, setelah saya rasakan, rasa-rasanya tidak ada anak saya yang pada hari ini memperhatikan saya dan yang akan saya harapkan mendoakan saya setelah peninggalan saya dari dunia ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada kisah atau cerita singkat ini, rasa-rasanya bisa kita ambil hikmah yang luar biasa. Dan bisa jadi bapak tua tadi adalah setiap diri kita ini yang sibuk dengan dunia kita, yang sibuk mengurus harta kita, dan sibuk mengurus anak kita, yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian ini sejatinya sudah digambarkan oleh Al-Qur'an. Kita melihat di surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaba wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, benar bahwa anak kita adalah kebanggaan kita. Benar adalah harta kita adalah bukti perjuangan kita bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh bekerja dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai yang dua ini, harta kita, anak kita, menyibukkan kita dalam hidup ini sampai tidak mengingat Allah. Penyesalan yang disampaikan oleh bapak tua tadi bisa sampai kepada kita, bisa sampai kepada kita semuanya. Maka hari ini mari kita memuhasabah kembali. Apakah kisah kita tidak sama dengan kisah bapak tadi? Kalau sama, mari kita perbaiki mulai hari ini. Harta kita yang sudah kita cari, jangan sampai tidak ada yang menjadi milik kita. Anak kita yang kita didik sedari kecilnya, yang mereka keluar dari rahim kita, yang anak kita besarkan dengan penuh kasih sayang, ternyata tidak ada artinya, tidak ada imbasnya kepada kita setelah kita keluar dari kehidupan ini. Dan Allah menyampaikan di surah Al-Kahfi ini bahwa amal soleh kita, amal yang kita lakukan adalah sebaik-baik harapan kita.
Walaupun Bapak Ibu anak kita bisa menjadi anak soleh, kita harapkan doanya, harta kita bisa jadi penolong apabila kita infakkan. Tetapi Bapak Ibu, kita juga harus mempersiapkan amal kita sebaik-baiknya. Tidak bisa kita hanya mengharapkan anak. Bisa saja anak yang hari ini kita didik dengan sebaik-baiknya, dia bisa berubah di kemudian hari. Tetapi Bapak Ibu, amal yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi harapan kita, dan anak-anak kita yang kita didik juga bisa menjadi harapan kita. Mudah-mudahan mereka akan istiqomah apa yang kita didik hari ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan cerita singkat ini bisa menjadi penegur untuk kita semua. Jangan sampai kita menunggu hari tua kita. Jangan sampai di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, hanya itu yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai dari hari-hari yang Allah berikan, usia yang Allah berikan begitu panjang kepada kita, tidak ada artinya dan tidak ada membekas untuk akhirat kita. Maka jangan sampai kita merugi disebabkan dilalaikan oleh harta, dan juga sibuk untuk menyombongkan anak kita, sibuk untuk membangga-banggakan mereka. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka itulah pengajian kita. Mudah-mudahan begitu singkat percakapan dari kedua orang tadi, tapi mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita, bisa kembali kita merasa-rasakan kembali keluarga kita. Apakah mereka menjadi penolong di hadapan Allah atau menjadi lawan yang memberatkan timbangan kejahatan, timbangan maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah petunjuk dan diberikan Allah kemudahan untuk lebih baik setiap harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.